Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Semakin diamalkan, semakin bersemangat untuk terus menambah. Seperti kita hari ini hitung duit 1.000, besok 2.000, 3.000, tambah semangat tak bekerja? Tambah. Untung kalau jualan hari ini dapat untung 1 juta, besok dapat 2 juta, tambah semangat? Hah? Tapi kalau hari ini jualan rugi 100.000, besok tidak yakin lagi, tidak semangat bekerja. Nah, begitulah orang yang berilmu itu, semakin datang yakinnya semakin membuat dia beramal, amalnya itu membuat dia bahagia, dan bahagia ini semakin membuat dia istiqamah insyaallah taala. Pada itu bersyukur kita karena pada hari ini kita masih mau hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena tidak banyak yang mendapatkannya. Terus terang yang banyak tidak mendapatkan nikmat menuntut ilmu ini. Ya, kalau tidak percaya tengoklah hari Jumat, banyak juga yang ada selewat 10 menit khatibnya, ada banyak yang pegang HP lagi. Ya, entah apa. Padahal cuma foto-foto aja tengok. Sebab apa? Berat memang. Tetapi memang yang berat-berat itu pahalanya tak terkira. Makanya Allah sandingkan menuntut ilmu ini dengan jihad fisabilillah. Dengan jihad fisabilillah. Sebagaimana jihad itu berat, memerlukan jiwa yang kuat, memerlukan ekonomi, memerlukan perbekalan, demikian juga menuntut ilmu ini memerlukan kekuatan. Oleh itu marilah kita bersyukur kepadanya yang menjadikan kita istiqamah hendaknya di atas jalan ilmu yang memang Nabi SAW sendiri yang dibimbing oleh ilahi disuruh selalu meminta kepada Allah untuk ditambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, ya Rabbi tambahlah ilmuku. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Ini mukaddimah panjang kan? Pasal awak dah lama tak ngaji kan? Baru sebulan. Iya, sayang lama tak ngaji. Kemarin kena isolasi. Gara-gara tuan-tuan tak mau pakai masker ngaji. Subhanallah. Kena isolasi, Pak. Orang kata tak ada corona, tapi ternyata hinggap di badan saya pula. Alhamdulillah. Yang tak percaya, yang penting hasilnya begitu. Ha? Kalau nak coba silakan. Ha? Kalau nak coba silakan. Ya memang tak sakit. Kalau kita tak sakit, ya alhamdulillah. Awalnya memang kecapean sekali karena banyak kegiatan. Masuklah dia sampai demam. 12 hari di rumah, tak ada perubahan, terpaksa minta tolong ahli lagi kan. Ya kalau dia teruskan nanti bisa out kita. La qadarullah. Akhirnya 12 hari kan lumayan tuh ya, si isolasi sendiri di rumah. Ya, bawa ke dokter. Itu yang tak buat kita takut ke rumah sakit, terus bawa ke dokter. Enggak semua kaum muslimin dan muslimat. Dari sekian ratus orang yang dirawat, yang corona sedikit. Jadi isu asal ke rumah sakit pasti corona tidak benar. Ada pemeriksaannya, ada observasinya, ada diagnosanya. Tidak semuanya diputuskan corona. Ini kadang-kadang isu luar biasa ya. Asal masuk rumah sakit pasti corona. Silakan teliti sendiri, pergi ke rumah sakit itu periksa berapa pasien corona, berapa yang tidak corona. Saya kemarin nanya sama orang tuh,
Ya, takut juga jangan corona semua di sini kan. Ternyata yang corona cuma 5, yang dirawat puluhan mungkin juga lebih. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin tidak benar ya, asal masuk rumah sakit pasti tidak benar itu, tidak benar. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah diisolasi tidak lama, hanya sekitar 2 pekan, alhamdulillah, dan sudah negatif. Dosa takut ya, alhamdulillah sudah. Perlu saya keluarkan hasilnya ya? Enggak, alhamdulillah sudah negatif katanya. Kata orang terus saya tidak tahu juga. Ya, hasil labornya, hasil periksa general check up-nya semuanya alhamdulillah sudah negatif. Mudah-mudahan tak positif lagi. Allah musta'an. Tapi tetap dipesan oleh dokter-dokternya tetap prokesnya dijalankan. Itu protokol kesehatan. Jaga cuma hanya 3M kan? 3 miliar. Ya, menjaga jarak, apa lagi? Memakai masker terus? Mencuci tangan. Semuanya bagus kan? Semuanya bagus. Apalagi kalau berjalan di luar banyak debunya, banyak aroma yang tak bagusnya, pakai masker. Ya tak? Cuci tangan, bersih-bersih juga bagus. Apalagi? Menjaga. Ini jaga jarak ini berat juga ini. Apalagi jaga jarak sama istri ya. Allah musta'an. Saya kena kemarin jaga jarak sama keluarga. Baiklah kaum muslimin muslimat. Kita kemarin terakhir mengaji tentang manfaat dari mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mencintai sunnah itu berbuah berbuah surga. Berbuah surga karena tidak ada jalan untuk ke surga kecuali yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan ke surga itu dengan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidak ada ilmu yang menunjukkan jalan ke surga kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui wahyu yang Allah turunkan. Kalau tidak tahu kita jalan ke surga, lupa lagi. Kaum muslimin dan muslimat, tanpa wahyu dari ilahi, dari Allah melalui para nabi dan rasul, bisa kita tahu jalan ke surga? Sesatnya orang-orang jahiliyah karena ada wahyu, karena tidak ada wahyu? Karena tidak ada wahyu. Sesatnya dulu umat Nabi Nuh alaihissalam. Setelah 2000 tahun dari jarak Nabi Adam alaihissalam, mereka tersesat karena ada ilmu atau karena tidak ada ilmu? Karena tidak ada ilmu, tak ada nabi, tak ada rasul. Ulama berkurang. Kita auzubillah kaum muslimin, hampir setiap hari kita hari ini mendengar wafatnya ulama, wafatnya dai, wafatnya pendakwa, wafatnya ini dan itu Nasallallahu salamata wal afiyah. Innallaha la yarfa'ul ilma, la yaqbidul ilman, la yantazul ilman tizaan min qulubil ibad. Allah tidak ambil ilmu itu dengan mencabutnya dari hati-hati kita, dari hati-hati umat, tidak. Tapi walakin yaqbidul ilma atau yarfa'ul ilma biqabdil ulama, tetapi mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Makanya sedih kita dengan wafatnya ulama lebih daripada sedih kita dengan wafatnya orang tua kita, anak kita. Karena anak kita wafat, ya kecuali mereka ulama atau ayah kita wafat, ya selesai urusannya, tinggal kita mendoakan. Tapi kalau ulama yang wafat, berapa umat yang akan kehilangan cahaya, berapa kekuatan umat yang akan sirna dan hilang. Allah tidak angkat ilmu dengan mencabutnya dari hati, tapi Allah angkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tak ada lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. orang manusia angkat orang-orang yang jahil,
Orang jahil dijadikan sebagai sebagai ikutan, sebagai teladan, sebagai pemimpin dalam agama. Kita banyak saksikan orang-orang yang tidak ahli memimpin agama, harus membuat keputusan dalam masalah yang sangat krusial dalam agama. Masalah akidah, masalah syariah. Dia nak ngerti agama, bikin keputusan tentang masalah agama. Nas'alullah salamata wal afiyah. Fasu'ilu. Mereka akan ditanya karena dianggap sebagai ikutan, sebagai orang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka ditanya. Ya, kalau sudah jadi di pucuk pimpinan, tidak mungkin tidak mengetahui, tidak mungkin tidak memberi fatwa. Sah? Ya, sudah ketua MUI mungkin tidak berfatwa? Tidak mungkin. Apa ketua MUI tidak mungkin tidak berfatwa? Ya, ustaz tidak mungkin tak berfatwa, walaupun ustaz baru seminggu. Ya, tobat seminggu habis itu jadi langsung jadi ustaz. Ini memang hebat di Indonesia ini. Awak dulu sampai tidak tidur di lapangan tuh berhujan-hujan kadang. Dah basah kan embun, baru pindah ke dalam nuntut ilmu, tidak terkenal. Orang baru 2 pekan tobat, habis itu jadi ustaz terkenal dan kondang. Ya, zalika fadlullah yu'ti man yasha. Tapi ini kalau dibiarkan dan kalau berfatwa dalam agama menyesatkan. Ya, beda antara penceramah dengan ulama. Ulama tidak sama yang penceramah. Penceramah cepat terkenalnya, ulama kadang-kadang tak terkenal dia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi dengan ilmu, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka mengikut atau mencintai sunnah Nabi SAW membuat kita cepat masuk surga, berbuah masuk surga. Kemarin hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, umatku seluruhnya masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani faqad dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku? Sahabat kan bertanya, ada yang tidak mau masuk surga? Sebagai kita hari ini, semua kita pasti ingin masuk surga. Tidak ada kita yang tak mau masuk surga. Cuman banyak yang ingin tempuh jalan sendiri. Dia tidak mau dikasih ilmu. Karena 1000 jalan menuju, ada 1000 jalan menuju Roma. 1000 jalan menuju Roma. Kalau kita tidak, alhamdulillah Allah tunjukkan jalan ke surga hanya satu, melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yang katakan, Nabi membuat garis di tanah, sebuah garis besar, garis lurus. Kemudian di kiri kanannya dibuatnya jalan kecil-kecil, gang-gang. Lalu Nabi katakan, hazihi sabili fattabi'u, ini jalanku yang lurus ini, satu saja. Wa hadhi turuqus syaitan, dan yang lain-lain ini adalah jalan-jalan syaitan. Maka sebagian orang ngaji itu jangan lurus-lurus saja Ustaz. Harus pandai masuk-masuk gang gitu ya. Saya bilang saya tidak mau masuk gang. Sebab Nabi katakan ini jalan lurus, ikuti. Jangan masuk jalan sempit ini. Masuk gang itu berbahaya. Apalagi antum tidak kenal gangnya. Judulnya mantap, Gang Taufik. Tahu Gang Taufik ya? Tahu? Awak nengok namanya Gang Taufik. Tidak ada peringatan di situ bahwa jalan buntu, Pak. Iya, namanya Taufik. Taufik itu kan diberi taufik untuk suatu kebenaran gitu ya, jalan yang benar gitu. Kalau seseorang dapat kebenaran, muwaffaq namanya, musaddad.
Ikan namanya jalannya jalan Taufik. Ini bagus jalan ini. Memang beraspal atau semenisasi ada. Masuk ke dalam, kawan 3 mobil pula di belakang. Sampai di halaman orang, jalan buntu. Susah enggak keluarnya? Susah keluar. Itu untunglah kalau tuan rumah mau terima kita sebagai tamu. Kalau enggak, itu untung gangnya tidak panjang. Kalau panjang, ya Bu, mohon maaf, saya pernah coba masuk jalan gang, sering, bukan 1 kali, sering kena. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ya jalan macet, truk terlintang tengah jalan. Akhirnya kita terpaksa balik belakang lagi, Pasti menuju balik belakang ada jalan, pelangnya ada, belok kiri ada jalan, beraspal. Cuman tidak ada peringatan bahwa di sana jalan sempit, tak ada. Awak kalau terus ke sana jauh. Memang sunnah itu berat kaum muslimin. Kalau ikut sunnah itu berat memang. Ya kalau ikut sunnah nanti banyak halangannya, banyak rintangannya, banyak cemoohnya, banyak penghalangnya, berat memang. Kalau saya teruskan ke sana, nambah lagi 5 km. Jauh kan? Jauh dong. Apalagi sudah malam. Hampir jam 12 malam. Awak jauh lagi ke Pekan. Kaum muslimin dan muslimat akhirnya masuklah jalan tadi. Karena ada pelangnya, belok kiri. Jalan mungkin ada ya lebih kurang hampir 2 km lah masuk. Tiba-tiba di depan kita masuk ke Polak. Orang tahu Polak? Tak tahu, ini orang kampung yang tahu. Kebun orang. Tinggal lagi jalan motor yang ada di situ. Motor pun payah mungkin masuk ya. Akhirnya jalan muter payah, sempit. Ya, karena memang jalan ini kampung kan. Subhanallah. 1,5 km harus mundur. Susah. Lumayan ya. Jalan mundur, hati-hati. Malam pula gelap. Malam gelap. Ya. Untung tak ada apa ya. Alhamdulillah. Jadi begini kalau masuk jalan yang tak jelas, jalan yang walaupun ada di pelangnya, tapi tidak ada peringatan bahwa jalan di ujung, jalan sempit, tak bisa masuk. Motor aja payah masuk. Oke? Mobil. Itulah akibat karena masuk jalan-jalan yang ada gangnya. Agama ini enggak. Ya, taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang sekali. Bayda, putih, terang. Lailuha kanahariha. Malamnya saja seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang melenceng daripadanya kecuali binasa. Maka Nabi ingatkan, ini jalanku, ikut. Dan jangan kemudian Al-Quran sebutkan wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan lain. Karena apa? Fatafarraqa bikum an sabilih, nanti kalian akan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat pertama yaitu memudahkan kita ke surga, yaitu jalannya lurus, terang, benderang. Jangan terpengaruh oleh iklan, jangan terpengaruh oleh reklame, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang menggoda. Karena tidak sedikit perasaan kita lewat sini lebih dekat, begitu ya. Lebih lewat sini lebih membuat hubungan kita semakin erat. Lewat ini dan sebagainya, bagai-bagai. Sampai ada yang mengatakan dan ungkapan ini sebenarnya lucu, tapi begitulah kenyataannya. Sunnah yang memecah bid'ah yang menyatukan lebih baik daripada sunnah yang memecah belah. Subhanallah, sejak kapan pula sunnah memecah belah? Kaum muslimin dan muslimat, Allah satukan kita dengan apa dulu? Al-Quran dan sunnah. Sekarang kok bisa sunnah memecah belah? Kalau bukan karena ada penghalang dalam hati kita dalam menerima sunnah, justru sunnah itu yang menyatukan. Sebab sunnah itu dimanapun sama. Tapi kalau lawannya
Lawannya apa lawan sunnah? Iya enggak? Tapi kan ada bid'ah hasanah. Hah? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah mungkin. Ya, Allah satukan sahabat yang dulu saling berbeda, saling memusuhi. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan dalam surah Al-Imran, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu di saat kamu dulu saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah satukan hati kalian dengan apa? Baca pangkat ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Apa tali Allah? Hah? Tali Allah itu apa? Tali rapiah ya? Hah? Tali Allah adalah dinullah, agama Allah. Agama Allah berdiri di atas apa? Al-Quran dan sunnah. Nah, Allah satukan hati mereka dengan tali Allah, agamanya yang berdiri di atas Al-Quran dan sunnah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika Imam Ahmad rahimahullah, demikian juga Imam Asy-Syafi'i, didebat oleh ahlur ra'i al-mutakallimin, orang-orang yang berbicara dalam agama hanya dengan logika semata. Mereka mengatakan, bukankah kita harus menerima Al-Quran dan hadis sesuai dengan akal? Kalau tidak sesuai dengan akal kita tolak. Kata mereka, Imam Syafi'i katakan subhanallah. Kata Imam Ahmad subhanallah. Wa hal yaqumu din illa alal kitabi wa sunnah. Bukankah agama ini dulu berdiri di atas Al-Quran dan sunnah? Tak ada syaratnya mesti sesuai dengan akal. Karena semua yang Allah turunkan, semua yang Nabi ajarkan pasti sesuai dengan akal. Kalau tidak sesuai dengan akal, bukan Al-Quran dan sunnah yang tidak sesuai, tapi akalnya yang telah yang telah menyimpang. Tidak ada satupun yang Allah firmankan, tidak ada satupun yang Rasul ajarkan, baik keyakinan maupun cara beribadah maupun bermuamalah, yang tidak sesuai dengan logika, yang tidak bisa dicarikan alasan logisnya, yang tidak ada alasan filosofisnya. Enggak ada. Semuanya bisa dicarikan alasan logisnya. Kalau ada yang tidak dapat, berarti logikanya tidak jalan. Kalau ada yang mengatakan bertentangan, berarti logikanya sudah menyimpang. Saya pastikan. Sebab semua yang disampaikan Allah, semua yang diturunkan Allah, semua yang disampaikan Rasulullah SAW pasti sesuai dengan logika, dengan syarat logikanya sehat. Dengan syarat logikanya sehat. Jelas? Ini saya belum masuk ke detailnya nanti. Insya Allah kita kalau satu kali nanti boleh masuk ke detailnya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kembali kepada tadi, bahwasanya mencintai sunnah Nabi SAW membawa kita untuk senantiasa mencari ilmu, karena tidak ada yang lebih berilmu, tidak ada yang mengetahui jalan ke surga. Yang dengan mencintai sunnahnya kita dipermudah masuk surga. Tidak ada jalannya kecuali dengan ilmu, dan ilmu itu tidak lain kecuali yang diturunkan Allah dan Rasulnya SAW. Sebab umat-umat yang sesat, umat-umat yang menyimpang, aliran-aliran sempalan, semuanya akibat kurang ilmu atau tidak berilmu, bukan tidak berakal. Bedakan kaum muslimin antara berakal dengan berilmu. Alhamdulillah, ayah saya berakal enggak? Ada yang berani bilang enggak berakal? Hah? Ayah saya cerdas enggak? Hah? Buktinya nih, hasilnya cerdas. Ya, Pak. Ayah saya cerdas, mak saya berakal, mak saya cerdas. Berpikir enggak mereka? Mungkin lebih jalan pikiran bagi kita. Mereka siang malam kadang sampai enggak tidur berpikir. Awak? Hah? Enggak sempat. Mereka berpikir semua, tapi apakah berilmu? Apa berilmu? Enggak mesti. Nenek moyang kita dulu mereka, ia berpikir,
Ini menurut pikirannya bagus, ternyata menurut ilmu tidak bagus. Ini mohon maaf, contohlah kami di pondok. Ada yang pernah di pondok? Tahu pondok? Hah? Bukan pondok derita, pondok bahagia. Dulu kami bilang pondok derita, subhanallah. Iya, kalau dulu di pesantren itu kami bilang pondok derita. Enggak, ternyata pondok bahagia. Tahunya setelah kita berhasil atau setelah kita selesai, ternyata manis kenangan itu. Alhamdulillah. Sampai ada kawan katanya diganggu jin sambil tidur, diangkat kan, tidur di luar, tiba-tiba sudah di dalam gitu. Syukuri aja. Ada yang peduli sama kita kan. Ya ada itu. Dia tidur di luar, tiba-tiba bangun jam 2 malam sudah dalam lokal. Tidak ada pula orang lokal, lari dia tunggal langgang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ingatan-ingatan semua itu akhirnya masya Allah menjadi kenangan indah. Ya, kita makan serba kurang, bukan serba cukup, serba kurang. Awak masak tuan-tuan, masya Allah tabarakallah. Ya belum selesai masak kuah dah habis. Ya kuahnya dah habis. Bahasa dituyung, tahu dituyung, ditambah lagi airnya gitu. Pasalnya apa? Datang tetangga minta kuah, ambil pula 2 ekor apunya. Datang lagi, di mana dapat sambal? Tuh di tempat dasman. Datang lagi yang lain, datang lagi, akhirnya habis. Awak belum masak lagi, belum makan. Allah musta'an. Tapi indah rupanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ilmu itu hanya yang bukan orang berakal, orang cerdas mesti berilmu, tidak. Dah. Makanya di sini pentingnya kita mencintai ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kita nilainya. Karena ini turunnya dari langit. Kalau yang pemikiran manusia itu hanya produk bumi. Makanya agama yang diakui di sisi Allah hanya agama langit yang diturunkan. Yang lain silahkan buat agama. Ya, silahkan buat agama. Tetapi tidak diakui oleh pemilik alam semesta. Makanya mereka menganggap pemilik alam ini banyak. Ada yang bermacam-macam kan? Ada yang tukang atur angin, ada pula Tuhannya kadang. Ada yang tukang atur jodoh, ada pula Tuhannya, tukang atur api dan sebagainya. Silakan. Itu hasil pemikiran manusia. Sebagaimana juga sebagian kita kaum muslimin ingin berkeyakinan di luar Al-Quran dan Sunnah. Silakan bertanggungjawabkan nanti. Al-Quran sudah mengajarkan begini, Sunnah telah menunjukkan begini. Ya. Tapi pikiran kaum muslimin, orang yang cerdas, orang yang berpikir, dari awal diciptakan manusia itu sudah berpikir. Awal diciptakan manusia itu sudah berretorika. Awal diciptakan manusia sudah bisa berlogika. Ya tak? Sudah bisa membuatkan alasan-alasan filosofisnya, alasan-alasan logisnya. Kenapa aturan ini dibuat? Karena begini menurut akalnya. Tetapi dulu seperti yang saya katakan tadi, di pondok dulu, misalnya menurut pemikiran kita pada umumnya, pemikiran bahwa santri dan santriwati wajib hormat pada kiai, itu ya, pada kiai. Betul, ini tidak salah. Sampai di sini sesuai dengan syariat. Wajib menghormati. Lalu saking hormatnya kita kepada guru, kepada buya, kepada kiai, kepada para ulama, kita sampai mengkultuskannya. Menurut logika, menurut rasa masih oke. Bahwa orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang disucikan. Ya tak? Ya, secara logika orang cerdas bisa berpikir seperti itu, bahwasanya orang yang dekat dengan Allah diberikan kelebihan. Akhirnya kita pun mulai berkeyakinan terhadap guru kita bahwa dia tak mungkin salah. Tak mungkin salah. Ini secara pikiran masih oke. Sebab apa? Dia berilmu, dia soleh, dia dalam pandangan kita ini tidak mungkin salah. Akhirnya apa?
akhirnya kita semua yang dikatakan oleh syekh kita tidak mungkin salah. Ini secara logika masih, secara rasa masih, karena kita harus menghormati. Tetapi secara ilmu boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena tidak ada yang maksum dari kesalahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Oleh sebab itu tidak ada istilahnya saya mesti terpaku pada guru, tidak. Dan kalau ada yang mengatakan kalian tak boleh keluar dari ajaranku, dan ini harus ditinggalkan, berarti dia sendiri sudah keliru. Ya, sebab imam-imam yang besar sekelas Abu Hanifah, sekelas Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad mengakui ini, bahwasanya perkataan saya mesti dibandingkan dengan qaulullah wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Harus dibandingkan. Bila benar, alhamdulillah, ikuti. Bila tidak benar dan tidak bisa dicarikan alasannya, maka kita katakan seperti kata murid Imam Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Imam Syafi'i itu sangat kami cintai, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Ya, Imam Asy-Syafi'i kami cintai dan kebenaran lebih kami cintai. Dari mana tahu kebenaran? Dengan ilmu. Ilmu itu dari mana? Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, contoh lain. Tadi guru wajib kita hormati. Ya, sampai kita harus kalau ketemu dengan guru kita salami. Sampai di sini masuk. Ya, kita harus salami. Karena adab kita. Cuman di musim corona, ketemu syekh disalami. Ayo. Kalau berdasar rasa, pikiran, mesti, betul? Karena kita kurang. Kalau tidak diselami kurang adab, kurang sopan. Apalagi syekh percaya dengan mazhab konspirasi. Syekh, kan masih banyak kiai sekarang yang masih percaya dengan teori konspirasi bahwa corona ini enggak ada. Yang ada adalah hanya konspirasi internasional untuk membuat pokoknya untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Ternyata ekonomi banyak yang runtuh. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang tutup. Tuh, supermarket besar di Panam katanya mau tutup. Dari tutup. Awak dah lama tak masuk, dah tutup pula. Iya, saya mungkin saya bertahun-tahun saya tidak masuk ke situ. Dah bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan lagi, bertahun-tahun, bukan berhari. Alhamdulillah saya tidak punya semangat masuk. Mall-mall ini saya tidak begitu suka, Pak. Suka narik uang kita banyak-banyak. Ya, lebih baik di kedai-kedai kita aja ya. Kedai-kedai tidak banyak, utang pun masih boleh kadang kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, kita mesti salami. Ya, kadang-kadang mesti nunduk-nunduk, dan ada yang sambil rukuk, dan ada yang sambil merangkak. Ya tak? Secara logika, rasa masih oke, tapi secara ilmu tidak. Secara ilmu tidak boleh, karena kita tak boleh rukuk dan sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara pikiran dengan perasaan dengan ilmu. Tidak sama kaum muslimin dan muslimat. Atau santri-santriwati kita. Ya, secara umum kan masih salaman dengan buya, ya. Masih salaman dengan buya. Karena itu tradisi. Menurut pikiran tak sopan santriwati tak sungkemannya. Tidak menyalami buyanya. Arasan rasa ada. Buya ini orang yang sudah tinggi makamnya, sehingga tidak ada lagi syahwatnya. Ini saya tidak setuju nih kaum muslimin. Justru buya yang banyak apanya. Justru buya yang banyak istrinya itu ya.
Sampai ada yang bilang kiai itu syaratnya 2, satu punya pondok, satu istri lebih dari 1. Makanya saya tidak patut dapat gelar kiai. Walaupun SK dulu di UIN saya dapat gelar kiai. Mungkin yang pertama dan mungkin satu-satunya yang masuk dalam SK kiai haji saya mungkin di UIN. Ya. Jadi dulu pimpinan bikin kiai haji, doktor kiai haji Dasmalia Ma'ali, dibuat kiai haji. Bukan saya minta ya, yang salah paham ya. Iya, bukan saya minta, sudah ditulis, tidak mungkin dicoret lagi kan? Yang gara-gara itu berhenti pula jadi kerja ndak. Nah, biarin aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kiai harus dihormati. Nah ternyata dengan rasanya dia ketika salaman dengan santriwatinya tak ada nafsu, tak ada syahwat. Ini menurut perasaan, ini menurut pikiran, masih oke. Cuman menurut kenyataan banyak santriwati yang dinikahi oleh kiainya, betul? Masih ada rasa kalau gitu enggak? Masa enggak ada rasa nikah, enggak ada rasa dah. Zalim kita, berarti enggak benar secara ilmu. Dan memang ternyata ilmu mengatakan la yut'ana ala ra'si ahadikum bimikhyatin min nar ahwanu alaihi min ayyamas sayadam ra'atin la tahillu lahu. Kepala kalian ditusuk dengan jarum dari api neraka lebih ringan dosanya, lebih ringan daripada seseorang dari kalian menyentuh tangan wanita yang tidak halal. Jadi beda ya antara pikiran dan ilmu. Beda antara perasaan dengan ilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang pintar, orang cerdas kalau tak duduk bersama ulama belum akan jadi ulama. Ya, orang cerdas kalau tak duduk dengan para ulama takkan jadi ulama, walaupun nanti diangkat sebagai pemuka agama. Maka siapa yang sudah terlanjur diangkat menjadi pemuka agama dan tidak berilmu, jangan malu-malu menuntut ilmu, sebab tanggung jawabnya besar. Anda didudukkan di sebuah tempat yang menjadi rujukan umat dalam masalah agama dan Anda tidak berilmu tentang agama, wajib hukumnya menuntut ilmu. Talabul ilmi faridah. Kalau tidak nanti anda diminta fatwa, dan kalau tidak dijawab malu secara pribadi, malu secara lembaga, maka menuntut ilmulah. Maka orang-orang yang dapat posisi sebagai ulama dalam masyarakat di umat wajib mengulang kaji kembali, wajib belajar kembali, wajib untuk terus menuntut ilmu lagi. Kalau malu secara berhadapan, minta privat. Minta privat, panggil saudara-saudara kita, bawa muzakarah. Ya, kalau minta menuntut ilmu malu pula kan, ayo kita muzakarah. Buat baca kitab di lembaga yang kita pimpin minimal 5 kali seminggu. Ya minimal ya 5 kali sepekan. Karena kita sekarang di posisi berat. Ya, di posisi berat, bukan hanya di sisi administrasi, tidak, tapi di sisi tanggung jawab kepada ilahi. Karena kita di posisi fatwa yang kalau kita salah bisa menyesatkan umat. Nah, nanti tadi secara rasa, secara budaya, secara pikiran kita bisa saja mengatakan bahwa santriwati yang tidak salaman sama kiainya berarti kurang adab menurut pikiran. Ternyata tidak ada santriwati Nabi satupun yang menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, mana yang lebih tahan nafsunya, Nabi atau kiai? Nabi atau kiai? Nabi. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, fa innahu amlaku li arabih. Nabi itu lebih tahan terhadap nafsunya daripada kalian. Tapi tidak diriwayatkan atau diriwayatkan bahwa santriwati Nabi, itu banyak santriwatinya, maksudnya wanita sahabat radhiyallahu taala anhunna, tidak pernah bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmunya tadi bahwa ditusuk kepalamu dengan jarum dari api lebih ringan daripada menyentuh tangan wanita yang tidak
yang tidak halal. Jelas? Jelas? Beda antara rasa, pikiran dengan ilmu. Mana yang berat kalau gitu? Ilmu atau perasaan? Ilmu lebih berat memang, karena nilainya memang lebih tinggi. Ilmu lebih berat. Kalau kita ikut ilmu banyak rugi kita nanti. Makanya ada yang bilang tidak usahlah kita belajar lagi tuan-tuan. Asal ngaji hari ini dapat haram pula ini, haram pula ini, haram pula ini. Iya, kalau gitu tidak usah ngaji. Kalau tuan-tuan tidak ngaji bukan selesai masalah, tambah ruwet nanti. Anda kenapa melanggar ini, tidak punya ilmu? Kenapa tidak belajar? Kan di Riyadul Jannah ada majlis ilmu. Ya, saya bosan ngaji di situ. Tiap hari halal haram, bid'ah sunnah. Akhirnya semua tak boleh. Mana semua tak boleh tuan-tuan? Justru semakin berilmu semakin banyak yang boleh. Dulu tidak tahu poligami boleh, sekarang jadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf ibu-ibu ya, saya tidak menyuruh orang-orang ini. Syaratnya berat ya, syaratnya berat. Cuman ini sebagai penyegaran saja. Allah musta'an, waktu begitu cepat. Saya mohon maaf ya. Ya. Ya kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT membuat kita semakin kuat insyaallah dengan ilmu, dan memang tidak memang beginilah kaum muslimin dan muslimat, antara ilmu dengan pikiran, antara ilmu dengan perasaan tidak jarang saling bermusuhan. Karena menurut pikiran begini, menurut perasaan begini, tapi ternyata menurut ilmu begini. Maka beruntunglah orang-orang yang man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku, yaitu mengikutkan ilmu bukan perasaan dan pikiran, dakhalal jannah, dimudahkan masuk surga. Wa man asani, siapa yang durhaka kepadaku, yaitu mengikut perasaan, mengikut pikiran, tidak mengikut ilmu yang diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa-bisa nanti tidak mau masuk surga. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita. Doa Allah nyamankan hati kita dengan Islam, nyamankan dengan ilmu. Sampai jumpa kembali. Saya kira tak ada pertanyaannya. Hah? Pertanyaan? Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Siapa? Oh ya, silakan Bu. Tapi jangan poligami Bu, bahaya. Nah. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di rumah, imamnya di masjid. Gitu ya. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang salat di rumah. Imamnya di masjid. Baik, rumah ibu di pelataran masjid. Dekat, tapi tidak di masjid. Tidak di masjid. Tidak, alhamdulillah. Baik. Ada masalah, ibu pakai layar audio, pakai audio visual, solatnya daring. Ini musim-musim daring melalui virtual gitu ya? Iya, enggak juga. Taib. Berarti ada beberapa masalah. Ada salat tentang diantara fikih kontemporer bahwa salat mengikuti imam melalui media. Televisi, internet, atau apa istilahnya virtual tadi. Nah, salat virtual lagi ya, melalui ini. Ini masalah yang dulu enggak ada. Dulu tak ada televisi, tak ada ini. Maka termasuk minan nawazil fikih kontemporer. Boleh atau tidak? Ada sebagian di antara ulama seperti Ahmad Siddiq Al-Ghumari dari Maroko mengatakan sah. Karena apa?
Karena dia betul-betul mengikut imam. Mengikut imam. Nah, yang seperti yang mensahkan ini akan mensahkan juga akad nikah secara virtual. Nah, karena apa? Karena yang hadir imamnya ada, makmumnya ada, dan tetap mengikuti. Tapi jumhur, sebagian besar ulama kontemporer hari ini mengatakan tidak sah. Karena solat itu bukan hanya sekedar gerakannya, tapi adalah menghadiri majelisnya. Kalau gitu nanti bapak-bapak juga solat di rumah masing-masing, tinggal imam sendiri sini. Jadi ada bukan hanya masalah solatnya, tapi masalah menghadiri, mentakmir rumah Allah ini. Mentakmir rumah Allah SWT. Karena datang ke sini setiap langkah diangkat, mengangkat derajat, langkah diturunkan, menghapuskan dosa. Siapa yang duluan masuk masjid, solat tahiyatul masjid, di rumah tak ada. Siapa yang masuk masjid, duduk menunggu orang solat, dapat satu doa mustajab, kemudian didoakan oleh para malaikat, kemudian dapat pahala solat walaupun dia tidak solat. Orang yang menunggu solat dapat pahala solat. Kemudian di antara syarat secara yang dikatakan oleh jumhur ulama bahwasanya antara sab dengan sab mesti bersambung. Ya, makanya ketika disuruh sekarang jaga jarak, banyak yang tak mau. Ketika disuruh rapat dulu, banyak juga yang tak mau. Masya Allah, memang manusia ini wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang suka berjidal kita. Dulu ketika disuruh rapat, ada yang sampai injak kaki kita. Ngapain ini kata? Kamu Wahabi ya katanya. Dikiranya rapat Sabtu Wahabi kan Wahabi, tapi sunnah Nabi. Bukan Wahabi ya, sunnah Nabi SAW. Walaupun tidak sedikit yang mencoba untuk menafikan ini dengan berbagai alasan logis dan ya kita tak alasan logis dan filosofis itu dibuang aja kalau tidak sesuai dengan logika yang sehat. Logika yang sehat. Kita bukan tidak punya logis dan filosofis, tapi logis dan filosofis yang sehat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ketika disuruh jaga jarak, pada merapat semuanya. Tapi rapat masih malu-malu juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi antara sab harus bersambung. Kemudian harus di satu tempat. Makanya solat di luar masjid terjadi khilaf. Kalau seandainya tak terlihat imam atau terlihat orang yang di depannya yang ada yang sah solatnya mengikuti jamaah, maka dianggap tidak sah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ibu solat di rumah. Kalau nak jemaah enggak usah. Ya, enggak usah jemaah. Kalau jemaah ke masjid. Memang solatnya ibu lebih afdal di rumah. Dan itulah hebatnya wanita tak mesti berjamaah. Sebab apa? Sebab yang pulang solat berjamaah yang wajib nanti pulang minta makan dia. Nah, makanya ibu bisa ngatur waktu. Nak solat masak dulu sedikit selama masih dalam waktu. Ya, memikirkan bapak yang pulang solat berjamaah. Jangan gara-gara nanti makanan tidak selesai, pahala jemaahnya habis semua, marah-marah sampai di rumah. Nah, makanya ibu-ibu tidak diwajibkan solat berjamaah. Jadi kalau mau berjamaah ya mau ke masjid bu. Kalau di rumah tidak sah. Wallahu taala alam. Walaupun ibu pakai layar televisi besar di depannya. Wallahu musta'an. Karena bukan hanya masalah ikut solat, tapi majelisnya juga harus satu majelis, harus kehadiran kita. Wallahu taala alam. Sedang masalah bersedekah, ya, bersedekah ini kan hukumnya sunat, ya. Jadi dalam hadis ini kan banyak riwayatnya. Riwayat umumnya fawada'a kaffaihi al-yumna ala al-yusra. Ala al-yusra. Dia letakkan tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri. Ini kan berlaku mutlak. Begini pun masuk juga kan, begini pun masuk juga. Ini kan di atas juga kan? Ada yang begini kan? Ada pula yang begini kalau kedinginan kan. Nah, tapi catat ini hukumnya sunat. Artinya
Tidak bersedekap orang tak bermasalah kisah tidak sahnya solat, cuma kurang afdal. Kemudian riwayat Sufyan bin Uyainah lagi mengatakan ala sa'idi warusghi, yaitu qabada ala sa'idi warusghi, dia menggenggam pergelangan dan ini apa namanya ini? Lengan. Berarti begini, dipegang, mohon saya berdirilah ya. Dipegang ininya, tangannya dia sampai ke lengan. Kemudian riwayat yang lain dari Salamah bin Kuhail dan Sufyan Ats-Tsauri, dia sebutkan ala sadri, di atas dada. Di atas dada, berarti tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian menggenggam pergelangan, kemudian tangan di atas sa'id lengan, kemudian di atas dada, posisinya di atas dada. Dada, ini dada ya, berarti di sini. Nah, maka riwayat orang yang istirsal tidak bersedekap sama sekali ini lemah. Atau yang bersedekap seperti dalam mazhab Hanafi dan Maliki, ya, yaitu di bawah pusar berdasarkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, hadisnya juga lemah. Hadisnya juga lemah. Jadi yang sahih adalah di atas dada. Wallahu taala a'lam. Nah, seandainya ada yang bersedekap begini, sah salatnya, tidak ada masalah. Cuman khilafu as-sunnah. Wallahu taala a'lam. Ya Bu, jelas? Nah. Baik, kita tutup dah. Udah lewat waktunya. Ini baru perdana, pertama saya ngaji nih selepas isolasi nih. Nanti masuk isolasi lagi. La qadarallah. Mohon maaf dan terima kasih ya. Sampai jumpa kembali. Sabar sebulan lagi kita jumpa insyaallah. Iya, terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.